Mari kita bersama-sama membuka kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-39. Kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-39. Mari kita akan membaca secara bergantian. Saya akan mulai. Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat 20 sampai dengan ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang melanggar hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kok baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktunya lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ayat yang ke-22.
Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dikatakan di situ ayat yang ke-22b, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti kita tahu bahwa hati itu merupakan organ vital yang berfungsi menawarkan dan menetralkan racun, mengatur sirkulasi, ya, siklus hormon, mengatur komposisi darah dan sebagainya. Itu fungsi daripada hati. Nah, ketika kita memahami, ketika kita mengerti betapa pentingnya fungsi hati, ya, maka itu sangat berguna, sangat perlu bagi masa depan kehidupan kita manusia. Karena itu kita dianjurkan, kita dinasihatkan untuk menjaga hati kita, untuk merawatnya dengan baik, untuk menjaga agar hati kita sehat. Kita seringkali mendengar nasihat dari pakar kesehatan menyarankan supaya kita ini rajin berolahraga. Kemudian kita juga disarankan untuk memiliki sebuah pola hidup yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita juga seringkali mendengar istilah sakit hati. Nah, ini mengacu pada pengalaman yang menyakitkan dan membuat hidup seseorang menjadi pahit atau menjadi traumatis, sehingga orang yang seperti ini sulit sekali untuk mengampuni, sulit sekali untuk melupakan. Nah, ketika datang kepada Tuhan melalui doa, melalui puji-pujian dan persekutuan dengan saudara seiman, kita harus memiliki hati yang rela. Kita harus memiliki sebuah keyakinan, ya, bahwa Tuhan telah membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang dapat menghambat sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana dengan hati kita di hadapan Tuhan? Mari kita belajar satu bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 tadi. Firman Tuhan ini judulnya adalah ketekunan. Bagian firman ini mendorong kepada setiap kita untuk tekun, ya, di dalam Tuhan melalui karyanya dan kuasanya. Terlebih di saat-saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan dalam pemahaman Yesus yang lahir ke dalam dunia, datangnya firman dan roh, dan datangnya pada masa kekekalan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ Tuhan Yesus adalah imam besar. Ya. Ayat 21 dikatakan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Tuhan Yesus adalah imam besar. Kalau kita melihat latar belakang daripada kehidupan agamawi orang Israel dengan Allah, tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, ya,
apabila tidak ada imam besar. Jadi kalau tidak ada imam besar, maka kehidupan agamawi orang Israel pada waktu itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, imam besarlah yang menjadi penyambung lidah. Imam besarlah yang menjadi penghubung, yang menjadi perantara, ya, antara manusia berdosa dengan Allah. Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kudus. Sehingga pada waktu kehidupan ibadah orang Israel, pada zaman Israel, sangat diperlukan adanya seorang imam besar. Karena dia yang menjadi penghubung pada waktu itu orang-orang yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Tetapi Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan dalam hidup kita bahwa saat ini, ya, kita tidak perlu lagi memerlukan seorang imam besar, ya, untuk menjadi penghubung, untuk menjadi penyambung lidah kita, ya, untuk menjadi perantara kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita sekarang ini, ya, sudah punya Tuhan Yesus. Kita punya satu pribadi, ya, imam besar bagi hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau dulu, sekali lagi Bapak Ibu, ibadah pada konteks zaman Israel butuh imam besar, karena dia penyambungnya, dia perantaranya. Tetapi saat ini tidak butuh lagi. Kita punya imam besar. Tapi jangan salah, imam besar kita bukan ARS. Ya. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Dialah imam besar kita, ya. Nah, dengan adanya Tuhan Yesus menjadi imam besar dan dia berdiam dalam hati kita, Bapak Ibu, orang-orang percaya adalah hubungan rohani langsung, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa lagi perantara. Tetapi pertanyaannya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah kita orang percaya menjadikan Tuhan Yesus, ya, sebagai imam besar kita? Apakah kita telah mempraktekkan hidup keagamaan kita, duniawi kita secara benar melalui imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, Bapak dan Tuhan, karakter daripada orang yang percaya yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai imam besar itu seperti apa sih? Tadi saya katakan, apakah dalam kehidupan kita, ya, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kehidupan kita mempraktekkan keagamaan kita, dalam kita hidup dalam dunia ini, apakah sungguh-sungguh imam besar itu, Yesus Kristus itu, Tuhan kita itu sudah dijadikan sebagai seorang imam? Nah, saya katakan, karakter orang percaya yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai seorang imam besar itu adalah, yang pertama, orang itu mempunyai kekudusan dalam hidupnya. Kalau kita tadi membaca ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Orang yang menjadikan Kristus sebagai imam besar dalam kehidupannya, orang tersebut mempunyai kekudusan dalam hidupnya, mempunyai sebuah ketulusan yang ikhlas, keyakinan iman yang teguh menghadap Kristus. Sepanjang ibadah kita, pujian kita selalu membawa kepada kita
untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ya. Mempunyai hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan yang kuat, yang teguh di hadapan Kristus. Itu karakter kita yang kedua. Yang ketiga, kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai imam besar kita, Bapak Ibu, maka kita mempunyai sebuah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, karena kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ayat 23 tadi dikatakan seperti itu. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, kalau engkau menjadikan Yesus sebagai imam besar dalam kehidupanmu, engkau punya pengharapan yang pasti akan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dalam diri kita, dalam dirimu, meyakini bahwa kita punya Tuhan yang setia. Yang keempat, apa dikatakan di sana? Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling mendorong, ya, kasih dan dalam perbuatan baik. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai imam besar kita, maka ada karakter, ada sifat dalam kehidupan kita. Kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ya. Yang kelima, perhatikan ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang yang menjadikan Yesus sebagai imam besar, ya, karakternya adalah tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dengan harapan apa? Kita bisa saling menasihati, ya. Kita bisa melakukan kebaikan. Dikatakan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan kepada setiap kita, mari dalam aktivitas kita dalam dunia ini, jangan sampai kita jauh karena kesibukan-kesibukan yang ada dalam kehidupan kita. Tadi pagi Pak Kulis sudah membagi firman Tuhan melalui renungan. Ya, kita dipanggil, kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada maksud dan tujuannya, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita dipanggil untuk melayani akan Tuhan. Jangan menjauhkan persekutuan ibadah, ya, agar kita di sana bisa saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, ya. Yang terakhir, karakter yang terakhir, ayat 26, 28. Di sana dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atau keterangan 2 atau 3 orang saksi. Mari Bapak Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita menghargai belas kasih. Mari kita menghargai karya keselamatan, ya. Mari kita memuliakan Tuhan melalui talenta-talenta yang dikaruniakan Tuhan, yang diberikan dalam kehidupan setiap kita secara pribadi. Itulah karakter orang-orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai imam besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari di sini, ya? Tuhan
adalah hakim yang adil. Tadi adalah imam besar. Sekarang dikatakan Tuhan hakim yang adil. Nah, pengakuan Tuhan Yesus sebagai imam besar tidak dapat melepaskan hidup kita untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai hakim yang adil. Mengapa? Kita harus menempatkan Yesus sebagai hakim Tuhan, hakim yang adil. Kalau kita mengakui bahwa Yesus itu sebagai imam besar, ya, sesungguhnya kita mengaku juga bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi satu-satunya yang mempunyai kebenaran, mengenal rancangan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya juga kita mengenal Kristus sebagai hakim. Suka atau tidak, percaya atau tidak, firman Tuhan mengatakan, siapapun nanti orang, hakimnya adalah Isa. Tidak hanya sebagai yang bertindak sebagai pemutus tempat di surga, ya, atau neraka, tetapi pengakuan kita sebagai hakim. Ini yang penting. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita mungkin diperlakukan tidak baik, ketika kita membutuhkan sebuah solusi, ketika kita membutuhkan sebuah nasihat, ketika kita membutuhkan sebuah kebenaran dan sebagainya, kita perlu membutuhkan seorang imam besar yang agung, ya, seorang imam yang besar yang bertindak sebagai hakim yang adil. Dialah namanya Yesus. Nah, pengakuan Kristus sebagai hakim membutuhkan sebuah perjuangan. Tadi malam ketika kita selesai melayani jemaat yang nikah, ada datang saudara kita yang sudah mewanti-wanti, ya, besok kamu harus ibadah, katanya begitu. Oh, masa sih? Iya Pak Pendeta, setelah tadi kita pulang terakhir, itu yang pesankan kita. Bahkan kemarin dengan tegas itu si Bapak Nenggolan sampaikan, jangan setelah dinikahkan di gereja kemudian kamu tidak berbakti kepada gereja, kamu pindah gereja, katanya begitu. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada setiap kita, gereja itu selalu, orang datang selalu mengatakan seperti itu, ya. Pak Pendeta di sini sudah 20 tahun lebih. Orang yang datang ke tempat ini selalu berkata yang sama. Pak Pendeta, kalau nanti saya nikah di sini, saya akan jadi anggota di sini dan macam-macam. Perkataan tidak menarik bagi kami. Itu bukan prinsip. Saya selalu mengatakan kepada setiap orang yang datang ke tempat ini, gereja adalah tempatnya sebagai sebuah pelayanan. Engkau gereja di mana? Ya, apapun merek gerejamu, ketika engkau datang kepada gereja, gereja harus siap melayani, pendeta harus siap melayani. Kalau engkau jadi jemaat, syukur. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Tetapi kita tidak boleh, ya, kemudian kita membedakan ini gereja ini dan ini. Tidak, bukan itu. Esensinya bukan itu. Sebab itu Bapak saya supaya saya berbicara seperti Bapak memahami gitu loh. Ya. Pak, kenapa itu bukan jemaat kita kok dilayani? Tidak. Gereja itu punya peran, punya tugas untuk melayani. Ya, panggilan gereja adalah melayani. Walaupun ada syarat, ada ketentuan yang harus diberlakukan seperti itu. Bapak Bu, butuh sebuah perjuangan. Ya. Butuh sesuatu yang menggairahkan, yang menyemangati. Saya percaya kalau orang mengerti tentang siapa imam besar kita, dia akan menjadi hakim kita.
Bapak Ibu, ada sebuah antusiasme, ada sebuah kegairahan, ada sebuah semangat. Ya. Pengakuan Kristus sebagai hakim membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan sebuah kerendahan hati untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ingat Bapak Saudara kasih Tuhan, bahwa seluruh bagian dalam kehidupan kita itu tercatat oleh Allah. Ya, seluruh bagian hidup kita ini tercatat oleh Allah. Dibukakan dalam buku kehidupan kita masing-masing. Tercatat di sana. Ada waktunya catatan itu menjadi suatu tuntunan bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kita punya hakim yang adil. Yang terakhir, hal penting apa yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan di sini? Mari kita menerima sukacita dan hidup kekal dari imam besar itu. Imam besar itu memberikan sebuah kehidupan yang kekal. Mari kita terima dengan penuh sukacita. Sebentar kita akan bersama-sama merayakan Natal. Ya. Kita menyambut akan kedatangan Tuhan dalam berbagai hal. Ya. Yesus yang sudah lahir, firman yang sudah ada, dan rohnya. Kemudian kita juga menyambut untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita jadikan sesuatu berita ini menjadi berita yang sukacita. Dan kita juga diingatkan, ya, dari bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, dampak yang luar biasa yang akan terjadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai perantara, sebagai imam besar tadi, ya. Tentunya ini membawakan sesuatu berita yang menggembirakan, yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena kita diberikan harta surgawi, kita diberikan harta rohani, harta yang bersifat kekal, ya, dalam hidup kita. Apa itu? Keselamatan, kehidupan kekal dalam kerajaan surga, pengubahan hidup ke arah Kristus, kesempatan melayani, ya, memuliakan Kristus serta diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, itu sesuatu ketika kita menjadikan Kristus sebagai imam besar, sebagai hakim yang adil, Bapak Ibu, maka semua hal yang saya katakan tadi itu diberikan kepada setiap kita. Sehingga apa nasihat firman Tuhan tadi? Semua yang diberikan tadi, yang saya katakan tadi, oleh karena itu firman Tuhan memerintahkan kepada kita, diperintahkan kepada setiap kita, agar jangan melepaskan iman kepercayaan kita. Walaupun kita ini mengalami berbagai banyak masalah, mengalami berbagai banyak pencobaan, tantangan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita kemudian melepaskan. Ingat kata firman Tuhan tadi, ayat yang ke-35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang nantinya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak dalam momen kita menyambut akan hari Natal pada saat ini, firman Tuhan menegaskan bahwa segala kebaikan, rancangan Allah harus diimbangi dengan sebuah ketekunan dalam hidup kita. Kenapa kita harus tekun? Karena upah yang kita terima besar.
Jangan kira-kira kamu membanding-bandingkan dengan saudaramu yang lain, temanmu yang lain. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Upah besar telah disediakan Tuhan kepada kita. Orang yang tekun adalah orang yang percaya, yang melakukan kebenaran iman dalam hidupnya. Dia akan bertahan, ya. Dia tidak akan mengundurkan diri, serta menjaga hidupnya selalu bertekun, ya, di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang percaya, sekali lagi Bapak Ibu, yang mempunyai ketekunan menghadapi kehidupan bersama Kristus yang tidak akan binasa. Mari kita renungkan bersama-sama di persiapan kita menyambut Natal, di persiapan di penghujung tahun ini. Mari kita bertanya, bagaimanakah hidup kita? Apakah kita telah menerima Kristus sebagai imam besar dan hakim dalam kehidupan kita? Kita diingatkan bahwa Tuhan telah membersihkan hati nurani kita dengan air yang murni oleh penebusan Yesus Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus kita telah dimurnikan dari segala macam kepahitan hati, iri, dengki, dan sifat pendendam, dan tidak mau mengampuni. Tuhan telah membersihkan semuanya itu. Tuhan sudah menyucikan itu semua. Karena semua itu dapat merusak persekutuan kita dengan Allah. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sebuah keyakinan. Hilangkan, buang segala sesuatu yang ada dalam hati kita yang dapat merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah karya daripada keselamatan Tuhan menolong kita untuk dapat secara langsung, ya, memahami Allah dalam rancangannya, sehingga kita mampu menjadi penurut, ya, dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berjuang. Mari kita bersama-sama tekun. Jangan sampai iman percaya kita itu menjadi hilang. Karena upah sudah disiapkan kepada setiap kita. Mari biarlah ketika kita menyambut Natal, ketika kita memasuki tahun akan baru, kita punya hati yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus, oleh kuasa Yesus, sehingga kita bisa menerima semua apa yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.